Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Ini pembacanya Mas Julian semua ya? Iya. Semua. Kayaknya Mas deh, Mas. Ya, cobain aja Mas. Ini kita mulai jam 20:19, enggak telat 49 menit ya, kan tiba-tiba ada hujan. Mungkin sebelumnya ini boleh angkat tangan nggak sih yang udah baca buku ini? Ada yang udah baca? Tiga orang ya. Tapi nanti ini kok kita nggak bakal kayak membicarakannya seperti semua orang sudah membaca ya. Kita kayak menelisik aja sih. Terutama soal misalnya kenapa pemilihan temanya seperti itu. Kalau teman-teman di sini emang pada pembaca setianya Mas Brian mungkin akan merasa bahwa yang udah baca sih akan merasa bahwa ini buku ini nggak seperti atau temanya tidak seperti buku-bukunya Mas Brian yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, tadi saya sempat ngobrol dengan pihak penerbit ya. Jadi di sini ada editornya Mas Brian juga, editor buku ini Mbak Ruth sama Mbak Hilda, bahwa buku ini kan terbit tahun 2023, tahun lalu. Dan per hari ini nggak tahu nih teman-teman udah pada tahu belum sih, ini udah terjual 13.000 eksemplar loh. Jadi rame yang beli gitu ya. Ini impian banget ya Gus ya. Ya. Kita orang modelnya Jawa Mas Brian ini teladan kami kan. Kaget aku sendiri kaget sih, sumpah. 13.000 eksemplar. Terus lebih luar biasanya lagi adalah 13.000 eksemplar itu terjual tanpa sebelumnya ada roadshow kayak gini. Jadi ini yang pertama Mas Brian keliling kota-kota ngobrolin buku ini. Sebelumnya cuma ada launching atau peluncuran di Jakarta. Jadi pertama. Nah, kalau ada yang udah pegang bukunya boleh disiapin, nanti di akhir kita akan ada sesi tanda tangan dan foto. Terus kalau ada yang belum punya bukunya kayaknya di depan ada dijual deh. Gitu. Terus nah, pertama-tama aku mau membacakan profilnya Mas Brian sih. Walaupun kayaknya ini lebih pantas dibaca untuk aku sendiri. Karena pasti pengalaman membacanya tuh kayaknya mungkin kalah lah sama teman-teman yang hadir di sini ya. Kesetiaan teman-teman itu udah diuji oleh hujan badai soalnya. Tetap datang gitu. Jadi emang kayaknya penggemar betul gitu. Tapi kira-kira gini lah, Mas Brian ini adalah penulis dari Bandung. Terus mulai nulis itu di tahun 2016. Dalam arti buku pertama itu terbit itu di tahun 2016. Judulnya Merayakan Kehilangan. Sementara kalau novel Mas Brian yang pertama itu tahun 2019. Artinya 5 tahun yang lalu, dengan judul This Is Why I Need You. Dan buku ini sebelumnya udah meledak dulu di platform Wattpad dan Tumblr pada akhir 2018. Jadi ditulis di tahun tayang di Wattpad sama Tumblr tahun 2018, 2019 terbit dalam bentuk bukunya dan rame banget. Terus disusul dengan novel keduanya berjudul Kudasai pada tahun 2019. Jadi emang kayaknya saya harus menjadikan Mas Brian ini panutan sih. Selain 13.000 eksemplar tadi ya, setahun ngeluarin 2 novel tuh, itu luar biasa sih. Jadi mungkin Mas Brian bisa dibilang kayak kategori penulis yang memang lahir tuh untuk nulis gitu. Lebih ke pengangguran sih. Terus total hingga 2024. Jadi tadi ya kita hitung 2016 tuh buku pertama terbitnya. Terus sampai sekarang 2024 itu artinya 8 tahun. Mas Brian sudah menerbitkan total 11 buku. Jadi setahun tuh ya ada yang 2, ada yang 1 gitu, tapi nggak pernah absen gitu lah. Agus Mulyadi mulai menulis tahun berapa? 2013, 2014 buku pertama kan? Tahun ini 10 tahun. Ada 10 tahun Agus Mulyadi berkarya? Tidak ada. Total buku ada berapa? 8. Ada 8. Wow, ini kan jadi pantesan di sini Agus yang membedah bukunya. Kalah saya. Oke, nah itu tadi profilnya. Terus bagi teman-teman yang belum baca buku ini yang mau pertama-tama saya tanyakan ke Mas Brian nih, bisa nggak sih Mas Brian ceritakan sedikit dan jangan spoiler gitu, ini tuh sebenarnya buku tentang apa sih?
Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih dulu nih Mbak. Aduh, teman-teman hujan, mohon maaf ya ini di luar kendaliku juga gitu. Maksudnya terima kasih sudah datang ke sini dan udah duduk di sini. Aku mengucapkan terima kasih sekali. Terus yang udah belinya juga, yang mau beli di sini juga silahkan. Aku doakan rezekinya kembali. Wah, jazakumullah khairan kasiron ya. Semoga bisa kembali jadi yang lebih baik. Wah, udah kayak menjelang Isa nih kayak bener ini ya. Jadi buku ini kan kalau misalnya teman-teman yang sudah baca bukuku yang lama, biasanya bukunya cinta-cintaan nih Mbak. Ini untuk pertama kalinya aku bukan mencoba untuk mengembangkan tulisan ke arah kayak slice of life gini, menuliskan tentang hal-hal kaum marginal, kaum bawah. Soalnya dari 98 seperti sesuai keterangan di buku, aku menemani ibuku jualan di pinggir jalan gitu. Jadi bertemu dengan mereka tuh udah kayak seperti kehidupan sehari-hari, teman sehari-hari, teman kerabat. Akhirnya setelah punya privilege bisa nulis buku, aku pengen deh menceritakan sisi yang dilihat dari mereka gitu kan. Jarang ya, maksudnya orang yang mampu orang yang punya kesempatan untuk menceritakan ini kan jarang, karena terkadang orang-orang seperti kami yang di bawah ini susah untuk menceritakan gitu Mbak. Kadang mereka tertutup juga karena takut dijudge, kan itu udah khas banget. Akhirnya saya punya privilege, ceritain deh agar orang-orang ketika nanti melihat mereka, mungkin awalnya kan kayak misalnya melihat waria, pramuria itu kan wah takut atau gimana gitu, tapi setelah membaca buku ini insya Allah semoga jadi muncul sebuah empati baru hingga akhirnya mereka tuh bawa manusia juga gitu. Aku nggak mengajak teman-teman untuk membenarkan pekerjaannya mungkin ya seperti waria, pramuria atau PSK, tapi kita melihat mereka sebagai manusia sebagaimana mestinya. Itu niatku sih Mbak, di buku ini. Jadi ini buku cerita tentang apa istilahnya slice of life itu Indonesianya apa ya? Kisah hidup, potongan hidup mungkin ya. Kisah sehari-hari ya. Kisah sehari-hari yang para tokohnya ini adalah warga miskin kota. Ya. Tinggal ini settingnya kota ya Mas ya? Iya, kota perkampungan kota Jakarta. Warga miskin kota gitu atau proletar gitu ya. Proletar betul. Terus dan ini sebenarnya kisah yang terinspirasi dari orang-orang yang Mas Brian sendiri kenal. Beberapa ada yang aku kenal Mbak, kayak yang waria aku kenal. Kalau 3 di situ kan ada 3 pemuda manusia silver, pengamen sama pemulung dulu selalu di ngopi di sebelah warungku dulu. Iya. Di sebelah warung. Ya. Aslinya gitu. Sebelah warung kita ngobrol di warung-warung, terus kayak misalnya di waria itu sebagai pedagang nasi kan biasanya kami butuh uang kembalian ya. Kalau dulu nggak ada QRIS gitu ya. Jadi butuh uang kembalian, orang beli nasi pecel 10.000 bayarnya 100.000 tuh banyak banget Mbak. Akhirnya kita butuh kembalian, biasanya kami nukernya kepada teman-teman itu seperti yang paling banyak tuh uangnya biasanya recehnya tuh tukang parkir, pengamen sama waria. Nah, jadi dari waria ini kenal, sering makan ya kami ngasih makan juga tukeran ya, pokoknya tukeran, dia ngasih uang kembalian, kami ngasih makan nih boleh makan siang gitu. Setelah itu akrab. Setelah akrab dulu juga saya awalnya takut ya, karena kan kita tuh biasanya manusia itu takut pada sesuatu yang kita tidak ketahui biasanya. Nah, setelah awalnya juga saya takut, itu hal yang wajar, tapi setelah dekat mereka juga ternyata ya sama saja gitu, bisa ngobrol juga gitu, sama aja gitu. Terus aku mau singgung sedikit soal persinggungannya. Kalau di Mas Dian kan aslinya di Bandung ya? Dan maksudnya persinggungan itu terjadinya di Bandung. Waktu itu ibu punya warung pecel. Mas Dian bantu jualan, soalnya nggak mungkin ditinggal di rumah sih, jadi dibawa ke warung gitu. Dia wajib gitu di Bandung. Nah, sementara novel ini latarnya di Jakarta. Nah, apa alasan memindahkan latarnya itu ke Jakarta? Aku sempat tinggal di Jakarta juga tahun 2014 setelah lulus kuliah nih. Nyari kerja seperti biasalah, nyari kerja ke Jakarta gitu ya. Aku tinggal di Jakarta Barat dulu di kosan 500.000 itu. Nah, di situ tuh banyak kayak di depanku tuh LC yang melayani jasa plus juga, tiap hari ganti orang yang masuk ke dalam situ. Jadi itu di tempat lain ada tukang gorengan di bawah, pokoknya tempat gang-gang sempit dulu kan, karena nggak punya uang juga yang Mbak ya waktu ke nyari kos yang murah aja lah, yang penting bisa tinggal buat nyari kerja gitu. Cuman beberapa minggu, tapi aku balik lagi. Tapi ada satu yang benar-benar berbeda adalah meskipun di kota-kota besar itu selalu ada perkampungan kota gini, tapi berbedanya Bandung dengan Jakarta adalah kalau Bandung itu sukunya itu aja, suku Sunda doang. Homogen. Jadi
bahasa, budaya dan apa yang dipercakapan pun hampir sama. Tapi kalau di Jakarta tuh kayaknya semua suku ada di sana. Jawa, Sunda, apa namanya, dari timur, dari manapun ada semua di sana ngumpul jadi satu. Itu kelihatan banget majemuknya, kekurangan orang tua, pokoknya di situ cocok banget. Akhirnya setelah bikin buku ini, wah saya kayaknya ini lebih cocok untuk di Jakarta gitu, perkampungan Jakarta di balik kota-kota, apa, di balik gedung-gedung gede gitu kan. Kalau misalnya kita lihat kalau ke Jakarta di balik apartemen tinggi itu pasti sampingnya tuh udah pasti ada gang-gang kecil gitu. Nah itu kehidupan di situ, kehidupan 1000 permisi ya, 1000 punten gitu. Tiap pagi wangi deterjen, wangi rinso gitu, khas banget lah pokoknya. Dan itu tuh yang pengen saya kasih tahu ke teman-teman, kan soalnya mungkin beberapa pembaca nggak pernah mengalami hal itu, bertemu dengan orang-orang seperti itu, dan semoga dengan dari buku ini bisa jadi jembatan buat mereka bisa tahu lebih jauh tanpa harus bertemu langsung lah gitu. Tadi ngekosnya di daerah mana, Mas? Jakarta Barat, Kalideres. Kalideres. Oh, Baterainya ente. oke. Jeda dulu. Jeda sejenak. Masa gue kayaknya ketukan nggak Ya, boleh maaf banget ya. Teman-teman yang mau minum. Tapi aku tadi waktu lihat lihat pas lihat covernya tuh ya sekilas kayak kok kayak di belakang CP ya. Iya. Central Park. Atau ini covernya bang? Central Park tuh Jakarta Barat juga sih ya. Jakarta Barat ya, Tanjung Duren. Soalnya banyak sih kampung Jakarta tuh mirip-mirip kayak gini ya. Oke. Dari cerita itu bahwa kenapa memilih Jakarta karena Mas Priat pernah di sana walaupun hanya beberapa minggu ya, beberapa nyari minggu, kerja doang. ya, untuk nyari kerja gitu. Aku jadi mikir kayaknya ada satu tokoh di sini yang mirip sama profil itu deh. Bener nggak Mas? Yang mana dulu nih? Yang inisialnya K. Hah? Yang inisialnya K. Yang dia pegawai kerja di mall. Oh iya, Itu terinspirasi dari Mas Priat sendiri. Atau enggak juga? Yang bersihin itu nggak sih? Yang bersihin itu. Yang bersihin. Yang Kun Cahyo ini, nama Kun Cahyo itu sebenarnya nama omku. Kun Cahyo tuh ya, nama Jawa banget ya, nama dipanggil Om Kun, aku masih ingat. Tapi pekerjaan dulu juga aku sempat ngomong sama editor, kok kerja di mall, di apa namanya, di kasir WC lah kayak gitu, kasir toilet umum, kok kesannya kayak gitu. Tapi yang aku bahas kan kasir mall yang kayak, mall yang tua-tua gitu. Kalau di Bandung ada namanya BTC gitu, jadi mallnya udah tua, udah jarang ada yang isinya cuman komputer doang. Itu pas aku masuk ke dalamnya ada kasir itu sih, itu dalam toiletnya benar-benar udah kayak neraka hawiyah banget sih itu. Jadi mereka bekerja di situ tuh udah benar-benar berjihad kayaknya. Dan akhirnya tapi ya sebenarnya di Jakarta juga banyak kan mall kayak gitu, kayak dulu Roxy zaman dulu tuh yang waktu HP-nya masih jadul-jadul tuh mirip kayak gitu keadaannya gitu kan. Karena aku pernah 1 tahun di Jakarta, sebenarnya aku udah bisa membayangkan. Bisa kegambar, alhamdulillah. Iya. Kemudian ini judulnya kan Sisi Tergelap Surga. Ada kata surga dan ada kata gelap yang kesannya satu sama lain tuh kayak kontradiktif. Kita kan kayaknya nggak mungkin ya membayangkan surga itu gelap ya. Kita membayangkan, terus di sini surga itu punya sisi tergelap ternyata. Apa sih sebenarnya alasan memilih judul ini? Wah, itu judulnya sempat viral, Mbak. Kan kalau viralnya di TikTok lagi, jadi komennya aneh-aneh, Mbak. Komennya tuh yang ngerti lah seperti apa. Viralnya ini karena Mas Rian. Enggak, jadi dari Gramedia bikin meme gitu tentang sisi tergelap surga, terus orang-orang pada ngomen, surga apaan gelap? Emang udah pernah ke surga? Ini buku apa Mas? Kan gitu ya Mas ya? Sensitif banget, Mbak. Aku takut nih, itu yang ditakutkan kan sebenarnya. Wah, orang-orang takut nyangkanya ini buku sesat atau apa gitu kan. Cuman beberapa komennya untung ada yang berani menjelaskan. Kalau aku kan nggak menjelaskan juga, nanti dikiranya itu buku sendiri kayak gitu. Alhamdulillahnya gitu. Jadi waktu pemilihan dulu tuh aku pengen bikin judulnya Wrong Side of Heaven, tapi kayaknya nggak cocok banget ya bahasa Inggrisnya, nggak. Akhirnya sisi yang salah dari surga nggak cocok juga. Bikin aja judul yang kontradiktif, yang menarik. Kalau misalnya ditaruh di rak, kan ini namanya juga bisnis ya Mbak ya. Ditaruh di rak buku tuh orang langsung lihat, apaan nih? Kok judulnya aneh? Kayak misalnya merayakan kehilangan kok dirayain, nah gitu kan. Jadi ada strategi sendiri gimana orang mau melirik dulu deh, pertama tertarik terus ngedeketin kayak gini nih. Perang Jin ini sebenarnya aku pengen baca banget ini. Jadi ada beberapa penulis yang membuat judulnya itu menarik untuk dilirik dulu, nanti setelah itu baru baca sinopsisnya. Soalnya di paling belakang kan ada sisi gelap,
surga kota yang bernama Kota Jakarta, baru dijelasin di situ gitu. Jadi kalau awal-awal orang mungkin marah-marah dulu, wah ini buku apa nih gitu kan, ditaruh di religi atau di mana, buku sesat atau gimana. Tapi alhamdulillah selama ini yang baca bisa mengerti lah. Alhamdulillah. Ya. Wah, kalau saya jadi Mbak Ruth, saya senang banget nih ketemu penulis yang bahkan udah mempertimbangkan strategi pemasarannya ya. Itu penting sekali. Sadar ekonomi ya. Nah, terus ini kenapa memutuskan kali ini tidak menggarap genre romansa? Apa ya? Ada di satu titik aku pengen, wah kayaknya bosen deh gini-gini terus, pengen berkembang lah, siapa tahu bisa nggak sih. Awalnya aku cuman nanya bisa nggak sih aku menulis tentang orang-orang yang aku kenal, tapi tidak sampai meromantisasi, tidak sampai memandang dari ini kayaknya orang, kan nanti orang-orang tuh takutnya ngebacanya wah ini menulis tentang kisah miskin gitu. Makanya di situ aku menjelaskan bahwa aku juga dulu pernah mengalami ini gitu. Jadi akhirnya tadi aku lupa Mbak pertanyaannya. Kenapa kali ini temanya Oh gitu. romansa? Udah kayak ikan mas aja ya, agak lupa. Jadi aku pengen nyoba nyalain sendiri gitu kan, berkembang lah kayak gimana. Karena ya pengen juga punya satu buku yang serius gitu Mbak, bisa dilihat ini novelnya Brian Krishna yang serius gitu kan, yang lain hi doang. Ini makanya nggak ada hi-nya. Cuman ya itu pas masukin tolak penerbit. Awalnya aku udah nyerah nih Mbak. Ada sejarah draft ini ditolak. Jadi kalau aku sampai di titik ya udah nggak terbit juga nggak apa-apa, buat seneng. Yang penting udah berhasil lah bikin yang kayak gini gitu. Cuman alhamdulillah detik-detik terakhir banget itu sebelum nyerah, iseng masukin ke GPU kan yang besar nih, iseng aja nggak terima juga ya ikhlas aja kalau kayak gitu. Ternyata diterima, wah udah karya itu kuasa Tuhan banget, itu di luar kuasa saya itu. Terima kasih sekali itu. Proses kata penerimaan dari GPU itu di tahun berapa berarti ya? Tahun 2023 seingatku. 2022 ya. 2023 tuh baru beres diselesaikan pengeditan sama terbit 2023. 2023. Tapi ini cerita yang kayaknya udah diperlam lama ya. Lama karena aku pengen banget nulis ini, cuman nggak dapat titik. Ini aku pengen nulis banget gitu. Pas bisa nulis ya alhamdulillah bisa diterima masyarakat itu, alhamdulillah sekali. Dan sebentar, kayaknya tadi saya sempat baca bahwa ini naskah yang udah dikerjakan pokoknya berapa tahun gitu. Itu kan dari pengalaman lama ya Mbak ya. Jadi dari pengalaman dari tahun 2004-an ke atas itu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya, "Oh, ini risetnya gimana?" Aduh, aku ngomongin riset juga ini karena bukan riset sih. Jadi waktu dulu di warung itu aku emang seneng orang ngobrol, aku dengerin gitu. Misalnya kayak ketemu Waria juga kehidupannya gimana, aku dengerin. Aku seneng kepo aja sebenarnya, dulu juga nggak niat bikin buku. Cuman akhirnya setelah punya privilege bikin buku, kayaknya membahas mereka kan aku sangat berkiblat dengan ke Pak Seno ya. Pak Seno kan tulisan tentang rakyat marginalnya, wah keren banget. Itu makanya waktu di mana ya, di sebelah warung kopi, di warung kopi itu aku pertama kali baca cerita Pak Seno tuh yang sukap sama satu lagi yang pelajaran mengarang atau apa, itu udah oke, bagus banget. Aku pengen bisa nulis gini suatu saat, dan alhamdulillah walaupun nggak sampai ke titik itu, tapi bisa mengikuti jejaknya Pak Seno itu udah kebanggaan sekali sih. Ya soal sampai ke titik itu ya biar orang yang menilai aja ya. Iya gimana gitu. Ikhlas aja saya mah. Oke, terima kasih Mas Brian. Sebentar aku pindah ke Agus dulu nih. Gimana Gus baca ini? Sebentar, aku sebelum itu karena kita temenan lama ini ya, aku kan tahu ya kamu tuh juga ya miskin lah. Kita menghalus apa ya? Ini sebenarnya obrolan tongkrongan ya, gitu ya. Salah satu obrolannya adalah gini, ketika aku cerita tentang kehidupanku zaman sekolah gitu, atau kehidupan kanak-kanak, aku cerita kehidupan kanak-kanak dia gitu ya. Kontrasnya terasa aku gak kaya gitu, tapi kok ceritanya Agus kok bener-bener terlaksa bukan terlaksa sih ya. Agus ini emang parah sih kayak gitu. Dan Agus tuh aku penilaianku ya, itu tuh kayak sekarang ini adalah orang yang pindah dari satu bubble ke bubble yang lain gitu. Jadi bubble dia sekarang ini ya, tongkrongannya sekarang sama Gusmus, sama orang-orang lombaan gitu ya. Itu bukan dia yang dulu gitu ya. Berbeda banget gitu. Dan
kamu orang yang sangat akrab dengan cerita-cerita kemiskinan warga kota. Kamu juga beberapa kali menuliskan cerita-cerita teman-temanmu. Kamu juga punya teman manusia silver? Ya. Oh, ada tuh Mas. Oh banyak, ada dua. Dan itu yang kemudian membuatku merasa lebih unggul dalam. Iya Mas. Di sini ditulis ada penghasilan manusia silver itu kan 25.000 gitu. Di Magelang itu sehari bisa sampai 150 gitu. Dan aku merasa wah jangan-jangan di Magelang itu lebih kaya daripada Jakarta gitu. Karena manusia silver. Jadi seru ini menjajarkan Mas Brian sama Agus di sini karena bisa perang data. Sama-sama riset. Kita perang data. Pejuang jalanan semua. Tapi gini, konteksnya kita ketawa-ketawa di sini karena kita sebenarnya semua masih miskin. Ya kita semua masih miskin lah. Masih miskin ini menertawakan diri sendiri nih. Gimana kesan baca buku ini? Gini sebenarnya sebagai orang miskin saya itu punya dendam yang sangat membara kepada Jakarta gitu. Jadi Anda pasti merasa bahwa Jakarta itu kota yang sangat dahsyat, kota impian bagi banyak orang gitu. Ya surga bagi banyak orang gitu dan pada kenyataannya Jakarta tidak sebagus itu, ternyata Jakarta sekejam itu dan karena itulah segala karya yang isinya menjelek-jelekan Jakarta, isinya mengungkapkan betapa Jakarta tidak layak untuk hidup akan selalu saya apresiasi dan ini salah satunya gitu. Jadi gini, mungkin agak cerita dikit. Dulu tuh saya pernah sebelum jadi penulis tuh saya pernah jadi ini pekerjaan yang agak aneh ya. Jadi asisten di Bukan Empat Mata. Kamu inget gak? Asistennya Tukul Arwana. Asistennya Tukul Arwana. Ya. Bukan asisten Tukul Arwana, asistennya Pepi. Asistennya Pepi. Asistennya asisten. Jadi saya dulu 2014 atau 2013 itu kan suka ngedit foto bareng artis, kemudian diundang ke Bukan Empat Mata sebagai narsum, kemudian ditawari untuk Mas Agus gimana kalau kamu jadi ikut tapping gitu. Dan itu pertama kalinya saya bekerja di Jakarta itu sebagai asistennya asisten gitu. Di sana kerjaan saya adalah dicengin sama Tukul. Oh, bagian dicenginnya. Nah, kasetnya lah. Iya, jadi iya. jadi kaset gitu. Jadi di Jakarta saya melihat betapa kejamnya dunia showbiz gitu. Jadi orang tuh bahkan sampai ganti baju tuh bener-bener di ganti tapping misalnya 40 menit. Jadi orang tuh bener-bener ganti baju di ya bener-bener ganti baju di lorong. Jadi bukan lagi di ruang kan. Wah, ini kalau ganti baju orang-orang kayak sudah bener-bener nggak peduli dengan privasi, kemudian macetnya setengah mati dan pada akhirnya saya itu cuma betah itu 4 episode. Wah, 4 episode saya jadi asistennya di Bukan Empat Mata cuma 4 episode karena saya merasa Jakarta bukan kota yang cocok buat saya gitu. Sebelumnya saya pernah sakit hati gara-gara saya 2012 itu pernah menang lomba blog dari Blog Detik. Saya ngambil hadiah ke Jakarta, saya nggak tahu di sana harus tidur di mana gitu karena saya nggak punya temen, nggak punya siapa gitu sampai terminal itu malam, jadi saya harus menginap sehari nggak entah di. Kalau di Jogja itu kita bisa cari warnet yang paket malam. Kita nginep di Jakarta adalah Jenderal Sudirman itu Gak ada warnet. Bener-bener gak ada warnet. Jadi semua kantor sudah punya internet sendiri gitu. Kantor besar saya itu. cari musola nggak ada gitu. Akhirnya saya tidur di musola dan itu diusir, musola di Gambir. Dan saya diusir sama, saya merasa wah bahkan tempat di mana harusnya Tuhan ada saja diusir. Saya diusir gitu. Ya benar Mas. Akhirnya saya tidur di bangku Monas. Saya itu tidur di bangku Monas. Pagi saya bangun dan saya pengen nanya tempat ke orang. Saya begitu saya pengen dekat ke orang itu orang langsung sorry nggak ada uang. Aku merasa apakah tampak saya seperti pengemis gitu kan? Jadi saya itu disalah sangkakan sebagai pengemis dan saya merasa Jakarta itu sangat kejam dan saya merasa saya bersumpah tidak akan pernah bekerja di Jakarta. Dan itu dendam yang sangat membara gitu. Karena dulu waktu kecil tuh saya sangat menginginkan Jakarta sebagai tempat saya akan berkunjung ke sana gitu. Saya tuh dulu sempat kecewa gara-gara pas tadi tur SMP itu saya pikniknya ke Bali bukan ke Jakarta. Harusnya ke Jakarta tapi ternyata SMP saya ke Bali gitu. Dan saya merasa itu kekecewaan. Wah, harusnya saya bisa ke Jakarta nonton Monas dan lain sebagainya, tapi itu tidak terjadi. Dulu saya ngefans banget sama Dina Lorenza, gitu, artis lawas gitu, dan saya merasa Jakarta pastilah kota yang baik sekali karena bisa membesarkan sosok secantik Dina Lorenza gitu. Tapi yang tahu Dina Lorenza dikit Mas. Oh ya, Dina Lorenza nggak? Oh, nggak ada Mas. Ada yang nonton film Gerhana? Aduh Mas. Mas ya Allah. Film gedek-gedek loh. Gerhana nggak? Tukang bubur naik haji. Nah itu istrinya Tulang Togu gitu. Jadi itu Dina Lorenza tuh dulu artis cakep banget gitu. Saya ngefans banget sama dia dan saya merasa Jakarta pasti kota yang menyenangkan karena bahkan dia bisa membesarkan sosok secantik Dina Lorenza dan tentu Paramita Rusady gitu ya. Tapi ternyata begitu saya merasakan betapa Jakarta itu orangnya sangat egoistik, orang-orangnya sangat ya
saya tahu bahwa Jakarta kota yang keras, tapi saya tidak menyangka Jakarta ternyata sekeras sekeras ada itu, empati nggak ada sama sekali, empati gitu. Dan saya pernah ngobrol sama supir di di Net TV gitu, karena saya dulu karena sering ngedit foto jadi sering keluar masuk TV gitu. Supirnya di Net TV itu bilang bahwa ya di Jakarta tuh orang merasa tidak perlu kenal satu sama lain gitu. Ya udah bener-bener ya udah bisnis. Di luar itu nggak usah menjalin hubungan, nggak usah bersilaturahmi gitu. Si sopir itu ketika saya tanya di Net TV kenal sama siapa aja mas, cuma 3 orang mas, setelah itu saya nggak mau kenal gitu, karena dia merasa ya di Jakarta beneran kerja gitu. Dan makanya ketika saya baca buku ini dan ada betapa Jakarta itu penuh dengan ya saling tikam, keculasan dan lain sebagainya, saya merasa saya harus mengapresiasi buku ini. Sekali lagi, Jakarta adalah kota yang sangat tidak layak untuk hidup, kawan-kawan. Dan buku ini merepresentasikan dengan baik gitu. Dan saya pikir dan saya punya kenangan yang agak sentimental gitu, karena banyak hal yang tadi Prima bilang, semua di buku ini kemiskinannya itu mungkin 70% saya rasakan gitu. Manusia silver, saya tuh punya 2 teman akrab yang kerja jadi manusia silver. Nah, cerita lo mas, seneng nih. Badut ayam. Bapak saya tuh kerja jadi badut. Serius kapan? Serius di Kiai Langgeng, di Taman Kiai Langgeng. Bapak saya itu pernah 1 tahun kerja menjadi badut tinggi winggi, saya masih ingat. Menjadi Teletubbies gitu. Dan tahu bapak saya salah satu badut yang paling tidak laku karena dia badutnya tinggi winggi. Iya. Bapak saya mengira itu tinggi winggi lucu. Bapak saya tidak pernah tahu riset gitu bahwa zaman itu badut yang terkenal adalah Bobo Boy gitu. Jadi bapak saya mengira wah tinggi winggi itu keren gitu. Anak-anak kan tidak tahu tinggi winggi, Pak. Tinggi winggi itu zamanku, Pak. Zamanku SD itu tinggi winggi. Bapak saya nggak tahu bahwa setelah bertahun-tahun setelah itu tinggi winggi sangat tidak terkenal. Bapak saya adalah tipe kali orang bodoh, dia mengira bahwa semua kartun itu anak kecil pasti akan selalu suka gitu. Bapak saya itu pernah jualan stiker. Ya, stikernya itu Tweety, Pak. Itu kan zaman ya, tidak semua stiker itu anak-anak tahu, Pak. Jadi saya kalau udah gede pengen aku bilang ke bapak itu aku tahu bapak berjuang mencari uang, tapi jangan sebodoh itu. Tweety. Ada yang tahu Tweety? Tahu. Anda bayangkan di zaman Upin Ipin bapak saya menjual stiker Tweety dan Looney Tunes. Siapa yang mau beli? Itu kan cuma orang-orang gede gitu. Dan itu enggak masuk akal, dan bapak saya menjual itu. Bapak saya cuma bermodal keyakinan lah. Itulah kenapa saya kemudian merasa ya kenapa banyak orang miskin makin miskin itu karena orang miskin itu tidak punya akses untuk riset. Betul. Gitu. Betul. Jadi bapak saya tidak punya akses untuk riset. Jadi dia jual stiker Tweety ya jelas pasti nggak laku. Tweety, Looney Tunes, Scooby-Doo. Siapa yang anak-anak kecil zaman saya itu menonton Scooby-Doo ketika anak-anak sudah menonton Upin Ipin gitu. Dan bapak saya itu jadi badut di Kiai Langgeng, tinggi winggi si Teletubbies biru itu gitu. Dan saya merasa oh gila. Jadi saya merasakan sisi sentimental di sini. Kenapa? Karena nah ini yang paling keparat lagi, di sini ada adegan tokoh utama dia harus menanggung utangnya bapak, nilainya 70 juta gitu. Saya itu menanggung hutang saudara saya nilainya persis 70 juta. saya Prima yang tahu tuh, saya tuh punya saudara gitu yang dia berhutang gitu karena dia ketipu arisan online gitu, dan saya harus melunasi gitu, dan saya harus nyicil gitu, dan cicilannya 70 juta. Jadi saya pikir saya merasa kamu nulis novel ini buat saya. Sendiri 70 juta ada. Adegan-adegan itu yang kemudian merasa cerita-cerita di dalam ini agak sentimental buat saya, dan saya ingin bilang ke teman-teman ini novel yang sangat layak untuk Anda baca. Kalau Anda ingin mempertajam jiwa belas asih Anda, itu Anda harus membaca novel ini gitu. Ya, at least ini novel yang membalikkan bahwa ya seorang Dian Krishna itu ternyata tidak seromantis itu. Dia bisa tampil sekejap itu, sepurno itu, ya kan? Ya kan? Ini bukan cuma 17 plus, Pak. Ini anak-anak jangan bacain. Iya, benar-benar. Ya. Jadi Dian Krishna B-nya bokep itu. Oh, ini sangat banyak dengan ini novel semi stensil ini. Iya, itu standar, dan itu justru yang membuat saya sangat menyenangkan. Ya, sebagai penulis saya pernah punya serial namanya Rambat. Jadi isinya stensil gitu. Jadi saya merasa kita dipertemukan pada minat yang sama. Anak sekarang nggak tahu stensil, Mas. Kayaknya. Ada yang tahu stensil nggak? Stensil itu kisah dewasa. Yang novel tapi kisah dewasa. Yang isinya itu cuma yang melenguh dan menggelinjang itu banyak. Jadi saya sangat menyarankan buat teman-teman untuk membaca buku ini. Buat yang sudah membaca,
kalau dalam 2 bulan ini jiwa welas asih Anda tidak bertambah, ya kebangetan berarti. Ternyata tidak meresapi, Parah itu. tidak meresapi welas asihan dalam konteks buku ini tuh. Gitu sih. Itu soal 70 juta itu ya Mas Brian, sebagai informasi kerja dia tahun ini. Ya dibeberin aja. Sekarang bisa ketawa-ketawa nanti pakai rumah kayak gini lagi. Karena saya masih mencicil untuk saudara saya. Ya loh. Aku tuh kalau membicarakan kemiskinan itu terus dia ketawa-ketawa ya, kesannya mengejek ya. Nggak mungkin mengejek, kamu dia pelaku. Iya, pelaku. Dia nggak lagi Pelaku dan korban. Dia nggak lagi membicarakan dari sudut pandang atas ke bawah ya, pandangan buruk itu enggak pelaku. Ya, itu self criticism lah. Ada nggak sih tadi tokoh yang paling berkesan buatmu tuh yang keluarga Badut itu? Ya. Keluarga Badut itu. Dia ada satu bapak, dia pekerjaan sehari-harinya jadi badut ayam. Terus dia punya 3 anak yang masih sekolah dan anaknya harus ikut bantu cari nafkah ya dengan caranya mereka sendiri. Yang mana Agus Mulyadi juga pernah melakukan. Dan badut itu kan punya 3 anak. Bapakku kerja jadi badut. Anak bapakku 3. Jadi rasa kenapa bisa sama gitu. Kesimpulannya novel ditulis sudah ya. Udah kayak primbon aja. Oke. Kalau Mas Brian sendiri paling suka atau yang paling deket itu sama tokoh yang mana? Yang waria, Mbak. Nah, yang waria itu karena sempat dekat juga ada kami sempat dekat juga. Dia untuk bisa cerita kan lama ya. Biasanya orang-orang kayak gitu kan tertutup kan. Soalnya takut ketika bercerita tuh dijudge kan, mereka udah hidup dijudge setiap hari kan di jalanan. Pas waria ini ngobrol sama Esi itu anak santren. Jadi bener-bener hitam putih. Aku di situ berusaha seimbang mungkin, nggak boleh terasa menghakimi sekali, nggak boleh terasa menjejalkan sekali. Aku pengen ngasih tahu ke teman-teman pandangan dari 2 orang yang berbeda ini gitu. Kayak kayak yang lain, kayak misalnya di satu sisi ada yang janda juga, terus di sana jandanya bilang ke anaknya tuh, ibu nggak perlu laki untuk mengurus kamu, merawat kamu. Itu mengatakan bahwa single mother itu juga hebat. Tapi di satu sisi Pak Badut juga udah anak 3 nggak nyari istri lagi tapi lebih milih anaknya. Aku berusaha sangat seimbang karena itu kan banyak di kejadian itu. Jadi tapi yang paling sangat ngena sih yang waria itu sih. Insya Allah semoga bisa sampai lah pesannya, Mbak. Aku juga terkesan sama salah satu adegannya yang ada para waria itu mangkal, yang dia misalnya ada temennya yang bilang apa, pinjam duit dong gitu, anakku sakit, istriku lagi nggak gajian gitu. Saya istriku, aku agak mikir dulu. Oke. Jadi maksudnya Mas Ben pernah menemui ya? Pernah ada di lingkungan yang sama lah sekiranya. Maksudnya dia melakukan pekerjaan sebagai waria, jadi bukan transpuan ya itu ya, jadi waria. Soalnya waria itu ada 3, Mbak, yang aku ketahui. Satu yang emang cuma ngamen doang buat senang-senang. Satu yang warianya emang dia melakukan pekerjaan seksual. Tapi satu lagi yang benar-benar transgender dan pengen jadi wanita tulen itu ada. Soalnya kadang yang kedua ini yang melakukan seksual ini pulangnya tetap menjadi laki-laki siangnya. Itu banyak yang gitu. Jadi yang aku ketahui ya sepengalamanku tuh 3 itu aja. Gitu. Berarti si Danang masuk yang kedua itu ya? Masuk yang kedua. Terus, nah ini untuk Mas Brian lagi nih. Kalau nggak salah di dalam novel ini ada 18 tokoh ya? 18 tokoh. Nah, itu saya kebayang ya bangun cerita dengan 18 tokoh. Dia harus punya cara ngomongnya dia sendiri, dia harus punya cerita latar belakang dia sendiri gitu. Itu gimana bisa mewujudkan sebuah cerita dengan 18 tokoh itu? Risetnya seperti apa? Karena saya juga kalau mikir lagi, kok bisa ya? Kadang mikirnya Mbak ya. Cuman waktu nulis tuh dulu emang pakai kayak papan tulis besar. Ini namanya siapa, ngapain semua karakter yang pengen diceritain apa sih? Siapa aja tokoh yang pengen aku sampaikan pesan-pesannya. Terus yang ini bisa nyambung ke sini ceritanya, dari sini nyambung ke sini. Ini tuh punya pengaruh apa ke sini. Akhirnya disambungin. Jadilah runtut satu cerita yang bisa diceritakan gitu. Tapi yang agak sulit yang terakhirnya yang semua cerita jadi satu tuh. Semua cerita jadi satu tuh gimana caranya? Dramanya tuh tetap jalan gitu, Mbak. Nggak ada yang tiba-tiba rame di belakang tapi anyep di akhir. Makanya yang di akhir yang semoga yang bagus gitu kan, yang happy. Yang agak happy ending, walaupun semuanya kan nggak happy ending juga ya, karena kehidupan
asli kan yang nggak semuanya happy ending ya. Kadang ya tetap ada yang gitu-gitu aja, mau berusaha udah berdoa segimanapun, berusaha gimana pun hidupnya tetap gitu aja, mah banyak kan Mbak ya. Gitu. Jadi itu emang, tapi kalau dilihat lagi, kalau disuruh bikin lagi mungkin lama kayaknya. Kayaknya kalau saya lihat dulu karena menggebu-gebu ada yang pengen disampaikan kan gitu. Iya itu kebayang sih, cerita ini memang menunggu untuk dikeluarkan. Iya, Dan tantangannya adalah kalau bikin cerita semacam ini lagi, berarti kan bukan menunggu tapi mencari ya. iya, mencari. jatuhnya mencari, jadi nggak susah kalau mencari itu. Oke, terus kalau Mas Brian melihat tanggapan dari para pembaca, Mm-mm. itu kan ada yang bilang misalnya setelah baca buku itu dia jadi nggak apa ya, dia belajar untuk tidak gampang menghakimi orang lain terlepas dari dia kerjanya apa, status sosialnya macam apa gitu. Nah, kalau Mas Brian sendiri gimana dalam melihat bagaimana manusia itu membuat pilihan-pilihan hidupnya gitu? Bagaimana Mbak? Aku nggak ngeh ini Mbak. Susah ya. Saya. Jadi misalnya gini, apakah jadi novel ini kan seperti mau ngomong gini ya, orang tuh pilihan dia sekarang kerjaannya ini atau dia sifatnya kayak gini, itu tuh sebenarnya ada historinya yang kadang-kadang bukan kemauan dia gitu. Apakah itu gambaran dari cara pandang Mas Brian sendiri? Oh iya, Sehari-hari hidup di jalan tuh ngebuat pandanganku tuh agak berbeda dari teman-teman yang lain mungkin ya, karena waktu di jalan juga badanku kecil nih misalnya, karena badanku kecil tuh gampang, dulu aku ditindas di jalan tuh kan, wajahku tuh termasuk orang yang nyebelin ya Mbak ya. Jadi kalau di jalan tuh kalau nyebelin itu udah kena terus Mbak, apalagi badanku kecil kan. Makanya ini salah satu fun fact-nya juga, misal kalau di jalan tuh orang-orang kadang tato itu agar dia kelihatan seram dan dia tidak ditindas gitu. Jadi ada cara, misalnya kalau binatang kan berkamuflase untuk bertahan hidup. Kalau di jalan itu biasanya orang menutupi diri pakai tato biar terlihat seram. Tapi kalau misalnya diajak berantem atau apa, pasti bawanya teman-teman. Itu tuh pasti banget kalau hidup di jalan tuh kayak gitu. Cuman yang aku pengen ngasih tahu setelah hidup tuh, aku pernah diremehkan kayak gimana. Ternyata kayak kemarin tuh ada kata orang-orang, nanti kamu dibantu orang-orang baik, tapi sebenarnya yang ngebantu tuh justru yang kriminal-kriminal ini. Kadang yang menolong tuh justru, kadang yang menolong tuh datang dari orang-orang yang nggak disangka sebelumnya gitu. Nah, aku pengen ngasih tahu ini seperti, jadi orang nanti nggak ngejudge pilihan hidup, alasan hidup orang kenapa seperti itu tuh, jadi nggak ngejudge lagi. Aku jadi ingat kata-katanya Gus Baha tuh, ini aku sedikit bahas. Misalnya beliau bilang, apa yang lebih buruk dari ketika azan berkumandang dan orang tetap nongkrong? Yang lebih buruk dari azan berkumandang dan orang tetap nongkrong adalah orang yang pergi beribadah tapi merasa lebih tinggi, lebih suci daripada orang yang nongkrong gitu. Jadi kan karena beribadah kok jadi merasa lebih tinggi. Siapa yang selama ini kamu sembah, egomu atau seperti apa, itu kan nggak nyambung ya. Soalnya agama kan mengajarkan kesetaraan, orang memperlakukan hablum minanas tuh sama. Wah, ini benar-benar kayak gitu, serius lagi ada yang nonton. Jadi aku pengen kasihnya, semoga dengan entah dengan beragama, entah dengan hidup, memandang manusia itu sama, semua memperlakukan, selama dia memperlakukanmu baik, perlakuan baik lo juga lah gitu Mbak. Nggak menghakimi semua keputusan. Kalaupun mau menghakimi, coba dengerin dulu ceritanya. Mungkin setelah mendengar, kamu jadi bisa mengerti gitu. Mungkin ini sejenis pesan yang sering sekali kita dengar, pasti kita kayak udah pernah menerima ini berulang kali sejak kita kecil, mungkin pas belajar PPKN gitu ya. Tapi kayaknya ini jadi lebih meresap gitu ya ketika Mas Brian mengatakannya, karena kata-kata ini lahir karena Mas Brian melihat sendiri atau mendengar cerita sendiri dari orang-orang yang dia mengalami entah kekerasan verbal maupun fisik gitu ya, karena cara pandang yang diskriminatif itu tadi ya. Maksudnya ketika adalah real di dunia kita sekarang ini, ada orang yang merasa dia lebih suci, jadi dia diskriminatif pada orang lain, dan kemudian itu dampaknya adalah dia melakukan kekerasan pada orang yang lebih lemah. Iya. Itu Mas Brian punya kayak cerita-cerita atau 1-2 cerita tentang itu nggak, pengalaman teman-teman di jalan itu yang menjadi korban diskriminasi? Yang paling sering tuh itu di situ aku nulis tentang Pramuria, Ibu Juleha. Di sini dituliskan mereka kayak, wah kamu itu bahan bakar neraka atau kayak gimana, padahal mereka juga melakukan itu. Dia bilang, kalau bukan karena anak juga saya nggak mau ini gitu. Kalau misalnya pekerjaan itu bisa menerima orang yang nggak berpendidikan, kuper dan nggak punya pengalaman kerja,
kami juga punya hutang kan, kadang mereka hutang pun bukan hutang yang, maksudnya hutangnya tuh kecil tapi kan berbunga. Mereka biasanya hutangnya sama ada beberapa rentenir yang kayak gitu ya. Justru mereka tuh kena kasihannya orang miskin tuh gitu Mbak. Mereka tuh kalau mau hutang ke bank nggak bisa, akhirnya hutang ke rentenir. Satu-satunya makanya kayak pinjol-pinjol gitu jadi banyak ya, karena mereka butuh uang tapi nggak mikir bunganya mereka tuh sebenarnya. Nah, itu jadi bertumpuk, mereka akhirnya mengambil jalan-jalan yang kadang ini aja jalan yang cepat lah, urusan dosa semoga nggak diampuni Tuhan, atau masuk neraka pun nggak apa-apa, yang penting anakku masih bisa makan atau apa. Nah gitu, aku pengen itu dia sendiri dulu sempat cerita itu, nih orang-orang tuh kayak memandangku tuh bener-bener tidak seperti manusia gitu. Yang cerita ini orang yang menginspirasi tokoh Ibu Juleha, dulu aku sempat ketemu tuh tahun 2000, waktu aku SMA 2010-an, main ke tempat-tempat aneh gitu, diajak temen, ngobrol-ngobrol, akhirnya panjang ceritanya, dia cerita tentang itu. Wah ternyata setelah aku, ternyata mereka di sini tuh kadang ada yang memang pengen seperti itu kan, nggak menutupi juga, tapi ada yang emang terpaksa, apalagi kalau udah tua jadi jarang ada yang dipilih gitu kan. Wah itu makin sulit gitu. Jadi akhirnya bahkan dia kadang ngambil kerokan, jadi bayar buat kerokan juga diambil, pokoknya yang penting ada uangnya aja. Itu dia ngasih tahu bahwa kehidupan saya tuh kalau ada apa ya, kesempatan pun mau saya ambil kalau ada yang bisa mengganti pekerjaan ini tuh gitu. Dan emang real sih kalau kasusnya pelacur ya, sampai sekarang kita masih lihat di Twitter ya, orang kalau udah ngomongin pelacur itu debatnya nggak selesai-selesai. Iya, apa ya, hitam putihnya susah. Orang buat berdiri di situ tuh susah ya. Maksudnya aku mengerti kalau dalam pandangan agama emang itu hal yang salah, dan aku ya setuju maksudnya. Cuman kan ini kan sebagai manusia ya, aku pengen melihat mereka sebagai ya kalau bisa mah jangan menghakimi orang lah gitu. Ya. Kalau ada niatan mengubah ya dengan kasih sayang, bukan persekusi gitu. Betul. Ya. Oke. Apalagi gini Mbak, sekarang kayak yang dicerita ini ada pelacur yang diperkosa kan, itu banyak ya sebenarnya. Kalau misalnya pelacur diperkosa terus orang-orang bisa itu mah emang kerjaanmu gitu, syukurin aja, emang makanya jangan kerja gitu. Tapi padahal itu kan itu banyak banget Mbak beritanya kalau Mbak cari itu. Jadi kayak orang-orang pun kayak nggak peduli ya ini tuh. Padahal mereka juga manusia, mungkin mereka juga ketakutan sekali ketika itu, tapi nggak ada yang mau. Bahkan mungkin saat itu dia minta tolong ke Tuhan, Tuhannya juga nggak ada apapun yang terjadi. Dan itu tuh aku pengen ngasih tahu, itu sedih banget sih dalam pandangan itu tuh, dalam keadaan itu tuh. Ya, beberapa tahun lalu di Jogja sini ada kasus orang pelacur ya, jadi dia jual dirinya dengan kayak open BO gitu. Terus dia dibunuh sama konsumennya dengan cara pakai pacul. Bukan ya? Dimutilasi. Terus dikuliti. Dikuliti. Bukannya dimasukin pacul, ada juga tuh yang dimasukin pacul tuh. Gila banget itu sih. Jadi emang mereka sebenarnya subjek rentan ya. Subjek rentan sekali. Oke. Sekarang gantian buat teman-teman nih. Mau tanya, mau komen. Mungkin di termin pertama kita bisa buka buat 3 orang dulu. Ada yang mau komentar? Santai aja, kita kan forum santai. Ada hadiahnya lah insya Allah. Ya, ada hadiahnya ya. Ada goodie bag. Ada ya. Naik haji kalau mampu hadiahnya ya. Silakan. Ada yang mau komentar? 1. Ada lagi 3 orang? 1. Monggo Mas. Oke, mungkin sambil memantapkan niat dulu. Nah, 2. 1 lagi. Mas ini datang dari maghrib ya? Iya kan? Iya. Rajin sekali. Komentar atau apa? Komentar ya, biar aku beli bag. Boleh ya, boleh. Oke, 3. Enggak. Ya, selamat malam Mas Pian. Malam Mas. Saya mau tanya, jadi lebih ke proses kreatifnya gitu ya. Kalau saya lihat kan di buku-buku sebelumnya itu, baik itu yang Parabel, apa Kudasa itu kan, kalau saya ngerasa ngeliat ini penulisnya riset dulu nih kayaknya nih, gitu. Riset topik, romance, komedi atau apa yang di luar sana kayak gimana. Kayak misalnya Parabel itu kan di era Wattpad yang cool, bla bla, dia ini kayaknya memang sangat ada risetnya dulu nih, kayak punya sensitivitas terhadap pasar gitu. Nah, sedangkan yang sisi Tergelar Surga ini kayaknya lebih ke benar-benar keresahan yang numpuk bertahun-tahun tadi itu. Nah, saya pengen nanya perbedaan tingkat kesulitannya gitu kan. Kadang kalau karya-karya yang kita memang ikut pasar kan, kadang kita sebagai penulis juga ada kesulitan. Ini idealis bagus segini, ini yang harus ikut selera pasar harus diganti-ganti gini gitu ya. Di sisi lain, waktu yang sisi Tergelar Surga yang murni dari keresahan pribadi juga
ini nanti ada orang yang mau baca nggak ya kalau kayak gini-gini gitu kan. Nah itu gimana menyiasatinya, apalagi secara teknis yang biasanya kumpulan tulisan-tulisan ringan gitu tiba-tiba langsung novel cukup berat topiknya, karakternya juga banyak, itu saya nggak kebayang itu kerumitannya gimana. Terima kasih. Kembali kasih Mas. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Agustina. Saya sama apresiasi bukunya Mas Bian. Satu kalimat dari saya dari buku ini, saya melihat adalah bagaimana cara orang bertahan hidup gitu loh. Bagaimana cara orang untuk bertahan hidup, ya terlepas dari dia inginkan atau dari apa yang dia tidak inginkan gitu. Nah, alasan-alasan itulah yang mungkin kalau diterima secara normatifnya itu nggak benar. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin saya belum menamatkan buku ini. Nah, ini kan judulnya Sisi Tergelap Surga. Pertanyaan saya nih, itu filosofis membuat judul ini itu apa sih Mas itu? Terus kalau misalnya ada buku Sisi Tergelap Surga, berarti ada dong sisi terang neraka gitu. Masih. Ya kalau misalnya betul nih. Ya, terima kasih Mbak Mas. Oh, mikir ya? Lagi mikir. Dijawab dulu aja mungkin. Iya, masih ingat pertanyaan? Masih insya Allah masih. Silakan. Prosesnya sebenarnya kalau misalnya dari novel-novel yang lain kan biasanya aku ingin menyampaikan sesuatu ya Mas ya, kayak di siswa itu aku ingin menyampaikan bahwa kok cewek yang nggak perawan itu masa depannya masih suci, kok nggak usah direndahkan atau apa gitu. Pokoknya kalau yang kayak Kudasai, cewek tuh harus nggak usah takut kalau misalnya berpendidikan tinggi, karena dengan berpendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi kamu akan mengeliminasi cowok-cowok modal konsisten dan doa itu mau kondo ini justru bakal didampingi oleh orang-orang yang sama tingginya, sama hebatnya gitu kan. Ada beberapa yang ingin aku sampaikan. Kalau parabel juga kayak orang tuh jadi mediocre nggak apa-apa loh, jadi orang biasa nggak punya cerita juga nggak apa-apa, yang penting hidup juga udah cukup. Nah, yang ini tantangan tersulitnya adalah kan aku mengalaminya banget nih Mas, aku pengen menulis senyata-nyatanya, ingin memberitahukan ke orang. Jadi misalnya cerita tentang misalnya pemerkosaannya itu seperti apa, bahkan yang manusia silver itu mengalami kejadian di bawah jembatan itu seperti apa, aku ingin menggambarkan sekali. Cuman kan itu tidak bisa diterima di masyarakat ya, yang baca kan bukan orang yang pernah ada di situ ya Mas ya. Jadi saya sama editorku itu benar-benar mengalami banyak sekali diskusi, hingga itu naskah awalnya tuh kasar sekali, sangat ngezoom banget. Sama editorku tuh ditarik pelan-pelan, yang ini nggak usah, yang ini cukup, yang ini boleh ditambahin gitu. Dan hingga akhirnya sampai di titik menurutku ini novel udah sangat lembut sekali Mas dibanding awalnya tuh udah itu. Nah, jadi tantangan terbesarnya dibanding novel yang lain Cita-Citaan adalah ini membahas manusia yang terkucilkan, orang-orang yang terpinggirkan, dan kalau misalnya tidak sensitif atau misalnya terlalu menggurui atau terlihat terlalu menghakimi, jatuhnya malah nggak dapet yang ingin aku sampaikan nih, itu takutnya gitu. Jadi itu yang sampai sekarang sebenarnya masih aku takuti, karena kadang-kadang penerimaan orang kan berbeda-beda ya, apalagi orang yang udah baca ini, siapa tahu ada yang pernah mengalami hal yang sama, mungkin pandangannya akan berbeda. Semoga menjawab itu ya Mas ya. Terima kasih banyak. Untuk Mbak, tadi tuh sisi terang neraka ya. Kamu coba kalau sisi terang neraka tuh Mbak pernah melihat ada kebaikan di penjara nggak? Itu menarik loh. Kisah cerita penjara ya Mas ya. Ya. Oh, cerita penjara itu banyak Mbak yang menariknya. Bukan kemarin ya, beberapa bulan yang lalu baru ngobrol sama residivis juga, itu menarik. Jadi ada ya pokoknya sisi tergelap surga tuh ini ada, aku ngambil dari komen di TikTok yang lagi rame gitu. Jadi surga kok gelap macam-macam gitu. Terus ada satu komen yang menarik. Siapa tahu sisi tergelap surga itu justru kehidupan ini. Jadi surganya ada di sana, tapi sisi gelapnya itu kehidupan ini. Inilah sisi gelapnya. Itu menarik loh menurutku. Itu nggak kepikiran sama sekali. Itu orang komennya bagus sekali. Aku lupa siapa namanya, tapi aku pinjam. Jadi siapa tahu kehidupan ini emang sisi gelap surga sebelum kita ke sana kan. Kita nggak tahu, kita berharap dapat surga ya Mbak ya. Tapi kalau sisi terang neraka, di sepengetahuan kita neraka yang sudah kita ketahuin itu
sisi terangnya mungkin sampai jembatan Siratal Mustaqim aja nggak kepleset itu udah bagus itu ya. Iya. Jembatan Siratal Mustaqim aja udah itu sisi terangnya neraka kayaknya sampai situ aja gitu. Tapi kalau di dunia sisi terang neraka kayaknya banyak deh, kayak misalnya di Jakarta Utara aduh ini lagi di raf ya. Di Jakarta Utara di sebuah kampung yang berobat-obatan itu ada sisi terangnya sedikit. Di cerita penjara juga ternyata ada sisi terangnya sedikit, meskipun cara kalau misalnya lelaki cantik masuk penjara itu udah mending bunuh diri saja. Oh itu ceritanya, saya mendengarkan ceritanya sampai sedih banget itu ceritanya. Jadi semoga suatu saat bisa menceritakan itu, tapi saya nggak mungkin masuk penjara dulu, saya nggak mau ya. Nggak mau mas, tapi semoga bisa menyampaikan itu atau orang lain yang sudah pernah mengalami itu yang cukup sanggup, karena saya kayaknya tidak berkapasitas untuk itu. Semoga bisa menjawab ya Mbak. Terima kasih banyak. Mas mau nanya nggak? Nggak boleh. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Akbar. Monggo Mas. Saya sebenarnya di sini tuh sebagai pembaca awal dari Bang Brian lah. Iya. Dulu tuh nggak apa ya, Nggak tertarik lah. tertarik lah sama buku-buku kayak gitu. Terus dikenalkan sama pacar saya. Alhamdulillah. Itu tentang TV ini. Disesuaikan itu. Itu ceritanya, wah kurang ajar. Maksudnya apa, kayak di makanya ya puncak-puncaknya ternyata masanya kayak gitu. Terus jadi penasaran sama sisi terlihat sebagai ini, apakah ada kayak bomnya kayak gitu, dan ternyata malah banyak gitu. Dari 18 karakter ini tuh banyak bomnya, terus dijadiin satu dalam satu alur tuh kayak wah gila ini orang. Kayak gila lah, kayak kok bisa gitu. Mungkin itu komenan saya. Terus mungkin pertanyaannya, apakah ada spin-off dari sisi tergelap sebenarnya? Aduh, aku tuh punya pendirian mungkin ya. Kalau misalnya satu buku udah selesai dan orang suka, jangan dilanjut. Karena beberapa aku lihat ada buku-buku bagus yang dipaksa dilanjut, diperah terus, jadi hilang. Jadi wah ini buku bagus nih, tapi lihat sequelnya jadi jelek, jadi kebawa jelek gitu Mas. Karena kadang kalau udah ketahuilah kapan merasa kenyang, kata Nabi Muhammad. Kalau kataku, ketahuilah kapan merasa cukup, mending bikin buku yang lain gitu. Kalau sudah bagus, sudah biarkan saja gitu. Jadi kayaknya aku sampai sekarang belum pernah kepikiran bikin buku yang ini volume 1, ini volume 2 gitu, atau ngelanjutin dari buku yang lain gitu. Belum ada sih. Terima kasih Mas, sudah mikir lama ya. Oke, tadi 3 ya. Terus mungkin karena masih ada waktu, kita buka buat 2 lagi. Kalau mau tanya ke Agus boleh, atau mau mengomentari bukunya juga boleh. Ceritanya Mas Agus banyak loh, mending tanya deh. Banyak lah. Aku juga tadi manusia sipil, tanyain aja, aku pengen ngedenger lah. Kamu nanya Gus. Oke, 1. Ada lagi? 1 lagi? Ini dapat goodie bag juga. Walaupun langsung. Ya, langsung ini. Ada hadiah langsung ini. Agak pamrih juga ini. Bener. Ya, selamat malam teman-teman, selamat malam Mas. Ya. Ya. Saya Bagus, mau bertanya pertama ke Mas Brian dulu ya. Pertanyaan personal sebetulnya. Mas Brian ini kan ternyata punya latar belakang miskin, tapi secara fisik kan jelas tidak terlihat miskin. Apa Mas? Mau lihat foto yang dulu Mas? Nah, ada pengalaman nggak kemiskinanmu itu tidak dipercaya orang Mas? Karena kebetulan punya pengalaman yang cukup relate. Ngerti Ngerti. bentuknya nggak miskin. Iya. Ini tuh orang tuh nggak pernah percaya. Misalnya aku dari keluarga yang rumah tuh pernah digusur di nganu Mas, di oyak-oyak pemerintah. Tadi ada orang yang menghantui di situ gitu. Terus aku kalau cerita warung sastra kan sering cerita nganu tau biar aku nggak wis kok zaman kos-kosan. Ngefoto buku-buku di Gramet, ngefoto buku di Togamas gitu. Terus ada yang bilang, oh itu cara orang tuamu mendidikmu ya Mas. Ya cara orang tua mendidik. Baca-baca foto-foto ya. Memang gak ada duit gitu. Aku kira ada pengalaman kayak gitu juga mungkin dari Mas Brian gitu misalnya. Terus yang kedua ke Mas Agus juga dan ke Mas Brian. Kalau dalam teori sastra Marxis, Asik. Aduh takut nih. itu kan
novel-novel yang misalnya bercerita tentang kemiskinan, terutama kemiskinan gitu ya, itu secara teorinya tuh selalu semacam mengharuskan bahwa cerita orang-orang miskin yang ada di novel itu tuh harus selalu diceritakan berada dalam sebuah sistem gitu. Misalnya cerita orang miskin, kemudian karena miskin itu dia jadi jahat, jadi mencuri, itu tidak boleh diceritakan hanya dalam konteks dia melakukan pencurian karena kejahatannya sendiri gitu. Tapi ada sistem-sistem tertentu, misalnya entah pemerintah yang ada di situ ataupun karena ada relasi dengan orang yang lebih kaya yang membuat dia punya trauma atau apapun, tapi kurang lebih tidak bisa melepaskan kemiskinan itu dari sebuah sistem besar yang membuat tokoh-tokoh di situ melakukan tindakan A, B, C-nya gitu. Nah, dari pembacaan Mas Agus misalnya, terutama ya, apakah cerita tokoh-tokoh kemiskinan di situ tetap dikaitkan dengan katakanlah sistem-sistem yang ada di sekitarnya, entah pemerintahnya, entah orang yang kalau satu proletar berarti ada bourgeoisnya yang digambarkan berperan dalam membentuk karakter tindakan-tindakan tokoh itu atau tidak gitu misalnya kalau iya berarti ini novel Marxis Mas, bahaya. Iya. Ini kan jadinya kiri tergelap surga. Kiri. Kiri tergelap. Untung ini Pak diopong nih. ya mungkin itu Mbak, nanti Mas Brian juga bisa menjawab mungkin. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham. Maaf Mas, sebelumnya saya belum baca, belum punya juga. Gak apa-apa. Tapi insya Allah nanti kalau ada duit. Amin. Tak doain banyak uang Mas. Baik, langsung ke pertanyaan. Pertanyaan ini Mas, di luar dari topik sebenarnya, ada nggak Mas kira-kira Mas Brian dan Mas Agus penulis yang inspiratif keduanya benar. Oh, bagi. Terus yang lanjut tadi dari pertanyaan Masnya, berarti kita bisa mengatakan kalau suatu Jakarta ini ikonik banget dengan kejahatan, seperti maksudnya semuanya itu kompleks, kejadiannya itu kemiskinan, kejahatan, terus segala macam itu ada Jakarta. Bisa dikatakan nggak seperti itu Mas? Jadi mengambil judul itu sisi di kota Jakarta seperti itu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, itu loh Mas. Kalau di belakang bukunya tuh ada aku gak pakai celemek Mas, lagi nyuci piring aku ada. Itu foto di belakang itu yang kayak fotokopi itu. Nah, Mbak bukan Mbak. Nah, ada foto saya lagi pakai celemek itu Mas. Wah, dulu saya kurus hitam. Rambutku tuh kan gini Mas, rambutku tuh keriting. Wah, Mas bener-bener emang pitonjokeun teh. Bener-bener wah ini kayaknya dipukulin enak gitu. Iya. Bikin emosi Mas wajahku. Jadi dulu tuh aku kayak gini pas baru-baru aja Mas 5 tahun ke belakang kayaknya Mas terlihat sehat bugar gitu. Bisa perut kayak gini juga baru-baru aja. Dulu mah paling saya nggak pernah tuh nyentuh di atas 55 berat badan gitu Mas. Cuman Kata Mbaknya tetap cakep kok lihat. alhamdulillah. Matanya belum dibuka ya sebenarnya. Nanti ke Soleh Pati aja dibuka mata batinnya gitu. Tapi alhamdulillah emang saat itu kebetulan Mas aku nggak kayak gini gitu. Ini aja aku masih merasa masih kayak gitu Mas. Kalau dulu tuh lebih parah aja bentuknya. Jadi kalau Mas kan bisa terlihat gitu ya. Kalau saya dulu sangat membaur dan membumi sekali gitu ya. Dekil kayak gimana. Cuman kebetulan aja alhamdulillah nulis ada duitnya. Mulai mulai make up atau apa berani pakai skincare ya dulu kan mana ada skincare Mas. Kalau ada dulu pakai tawas kan pakai aduh ya Allah zaman dulu banget gitu. Alhamdulillah saya kayaknya tidak mengalami diskriminasi itu sih. Karena saya cocok lah gitu ya bentukannya gitu. Percaya aku Mas. Nah, kamu rupanya kok juragan kamera glodok, Pak. Benar Mas. Aku nggak mau ngomong tadi kan, soalnya aku kan asing di sini Mas. Aduh ya Mas Agus aja. Apalagi ya Mas Agus ya? Yang tadi tentang apa? Bang Agus ya, Oh. Marxis. Nah, Mas Agus yang lebih cocok nih. Dalam itu kan apa istilahnya realisme sosialis kan? Dibalik Realisme sosialis namanya. Salah satu tujuan dibentuknya jenis realisme sosialis kan sebenarnya tujuannya ada dua. Pertama karena untuk agar orang sadar akan sistem yang salah. Yang kedua itu kan biar orang bersolidaritas. Nah, di buku ini sebenarnya ada, walaupun mungkin kita nggak nyadar. Di buku ini salah satu dari segala kemiskinan yang ada itu karena kecurangan seorang lurah di sini. Jadi lurah itu dia tidak mau memberikan akses
kepada orang-orang. Sorry, nggak apa-apa, tapi Oh, benar ya, Jadi, BPJS. di sini ada 3 atau 4 konflik itu berpusat pada lurah yang dia tidak mau memberikan akses kepada warga untuk mendapatkan kartu BPJS. Banyak mas yang kayak gitu mas. Ya, dan itulah yang kemudian membuat masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4 itu bermuara dari si lurah ini. Saya nggak tahu apakah kemudian Brian itu sadar bahwa dia sangat kiri atau tidak. Ada itu di sini tuh, ada disebutkan bahwa Waduh nih live nih. bahwa ada di sini ya semacam petunjuk bahwa ya memang banyak masalah di dalam setiap kemiskinan itu, salah satunya adalah karena sistem gitu. Jadi ada yang sampai kemudian pinjem duit buat yang kena TBC itu Iya. karena si bapaknya itu dia tidak terdaftar sebagai warga dan tidak mendapatkan akses kesehatan karena lurahnya itu baru mau ngasih surat pengantar kalau dia minta pelicin dan dia tidak punya uang itu gitu. Jadi seandainya kalau si lurah itu mau memberikan akses itu secara cuma-cuma kepada seluruh warga, kelihatannya novel itu cuma baru separuh nih. Karena semua masalah sudah selesai di situ gitu. Jadi cuma separuh. Di sini kan tokoh yang paling bagus itu kan si Pak RT kan. Pak RT sebagai tokoh yang ya dia yang punya kesadaran untuk ya dia punya kesadaran kelas lah di situ agar orang-orang itu tidak didiskriminasi oleh sistem gitu. Jadi kalau disebut apakah ini kemudian kemiskinan yang kemudian disetting oleh sistem, sangat ada. Ini belilah buku ini kawan-kawan. Satu buku yang Anda beli ini turut menyumbang gerakan kiri di sini. Kenal. At least memberikan sastra Marxis sebenarnya. Walaupun ya sebenarnya ini cetakan pertama konon katanya merah warnanya ya. Cuma ini jadi hitam biar harusnya merah gitu. Framing iki, Ya, framing jahat iki. Brian Krishna tuh belinya buket tanya kiri, Pak. Jadi ada lah Gus, walaupun itu mungkin tipis dan atau mungkin jangan-jangan dia nggak sadar tapi ada di situ gitu. Nggak nyadar, itu nggak nyadar. Akan ada sih gitu. Kamera ya. Terus Tapi saya nggak kawan Bian saya. Gimana kawan Bian? Kawan Bian. B-nya bokep kayaknya kirim. Pinter enggak tahu. Apa mas satu lagi tuh mbak tadi mbak? ini kan ada kemiskinan, ada kejahatan dan semua terjadi di sebuah latar yang berlokasi di Jakarta gitu. Apakah emang Jakarta seperti itu? Karena ya biasanya yang kalau misalnya orang udah ini bukannya menjudge kalau miskin itu, tapi kalau misalnya udah kepepet banget misalnya nggak bisa makan tuh, kejahatan adalah hal yang paling lumrah dilakukan. Misalnya kamu udah mepet mau melakukan hal apapun nggak bisa makan, kamu pasti suatu saat entah nyopet, entah ngambil makan, kalau apapun pokoknya kamu usahakan untuk bertahan hidup. Jadi kalau misalnya kemiskinan menuju ke kriminalitas, nggak sepenuhnya juga 50-50 lah, tergantung bagaimana tiap individu mengalami itu kan. Karena saya sendiri ngelihat kalau dulu ada supporter bola nih, kan dulu ada supporter bola yang sering jalan dari satu kota ke kota lain tanpa bawa uang, itu ngejarah warung tuh banyak mbak. Warung saya pernah kena nih. Untungnya saya juga satu rumpun sama mereka, bahasanya saya nggak berani nyebut nih soalnya live soalnya. Satu rumput sama mereka, akhirnya warung saya masih aman gitu. Itu juga saya pasang badan sama yang lain-lain kan, soalnya menjarahnya berbareng-barengan karena mereka butuh makan dan pengen pulang, butuh ongkos atau gimana gitu. Jadi itu gimana ya, mau dibenarkan itu hal yang salah, tapi saya bisa mengerti kalau urusan perut itu urusannya kayak gitu mas. Tapi kalau misalnya soal penulis ya tadi ya Bapak Seno Aji Gumilar, itu tolong dibaca ya cerita-cerita pendeknya yang membahas tentang rakyat marginal, itu bagus banget sumpah. Kalau Mas Agus saya nggak tahu nih, monggo Mas, penulis favorit Mas. Kalau saya berkali-kali kalau ditanya selalu jawab Mahbub Junaidi, Prigias sama Umar Khayyam sebenarnya. Jadi 3 orang, dan sebenarnya gini, Prigias juga. Saya suka Prigias itu salah satunya karena dia bisa menulis tentang perasaan atau sesuatu yang sebenarnya kita semua merasakannya tapi jarang ditulis gitu. Dan itu mungkin ada irisan juga sama ini gitu. Saya ingat sering saya katakan kalau saya cerita sama teman-teman soal BGS, Anda pernah nggak merasakan kondisi di mana Anda itu sudah PW, sudah di atas kasur, akan segera tidur, kalau istilah Jawanya mancal kemul gitu, tetapi Anda kebelet sithik gitu. Jadi Anda terjebak dalam satu pergolakan batin yang hebat, antara harus meneruskan tidur atau ke kamar mandi gitu, karena itu 2 pilihan yang sangat sulit gitu. Kalau Anda meneruskan tidur Anda tidak akan jenak karena masih ada sedikit telung tetes atau 5 tetes gitu. Anda tidak akan kena. Tapi kalau Anda ke kamar mandi,
Anda akan khawatir karena PW Anda akan hilang, padahal Betul. PW Anda sudah dibangun. Benar-benar. Itu kan perasaan yang nyaris semua orang pernah merasakannya. Tapi jarang sekali orang mau menuliskan perasaan itu. PGS itu menuliskan itu, gitu. Nah, kalau di novel ini, kalau PGS tadi relativitas terhadap perasaan, Brian ini justru piawai untuk memberikan kita relativitas terhadap adegan gitu. Ada tuh potongan di mana saya ingat banget. Ada orang beli nasi goreng, kemudian nasi goreng siapa penjualnya namanya? Samsuar Hasim. Samsuar itu begitu dapat pelanggan dia mematikan rokoknya, kemudian nyelempit rokok ini ruji gerobaki itu loh. Iya. Itu kan adegan yang kelihatan semua penjual nasi goreng pasti begitu kalau ngerokok selipin di situ gitu. Ada adegan di mana orang genjrengan pakai gitaran dan gitaran itu penuh stiker, tapi kita bahkan nggak tahu stiker itu dari band yang kita sendiri bahkan tidak mendengarkan gitu. Itu kan hal yang semua orang sebenarnya seperti ini tuh. Atau di adegan pos kampling, ada pos kampling yang tiangnya penuh dengan coretan-coretan ya. Coretannya salah satu adalah coretan penis yang wah gitu standar lah. Nyari semua itu kan coretan sejuta umat kan. Nyari di setiap kota itu bentuk bentuk penis dan dua peler itu selalu ada gitu. Dan ditulis tuh di sini tuh. Jadi coretan-coretan gitu. Terus yang paling membuat saya agak sentimental itu ada adegan ya ada anak kecil namanya Ujang gitu. Dia anaknya Juleha ya. Juleha itu ya pelacur gitu. Jadi rumah itu bener-bener sangat muram, sangat menyedihkan. Ibunya kadang kalau habis melayani pelanggan langsung lempar tas kemudian tiduran dan sebagainya gitu. Tapi di dinding rumah itu ada poster 1x2, 2x4. Poster anak-anak khas Gunung Kelut. Gitu. Itu yang kemudian saat kita melihat itu ternyata di rumah yang muram ini masih ada harapan akan pendidikan hanya melalui poster gitu. Dan kita semua pasti pernah merasakan itu bahwa di rumah kita yang mungkin kita anggap rumah kita mungkin bukan keluarga intelektual kita. Saya. Katanya kita miskin. Solidaritas dong. Di banyak rumah orang-orang miskin yang mungkin tidak punya harapan untuk menjadi seorang intelektual gitu. Ada harapan tuh di poster di rumah-rumah kita tuh ada poster gitu. Ada poster ya kapal itu bahasa Inggrisnya ship, bis itu bus, mobil itu car gitu. Itu kan poster-poster kecil yang kemudian kalau bisa dimaknai itulah sedikit titik harapan bahwa kita tuh sebenarnya bisa melangkah untuk pendidikan yang lebih baik gitu. Dan saya pikir adegan-adegan itu yang kemudian membuat kita itu menjadi relevan gitu. Nah, jadi kalau dalam konteks buku ini justru lebih Brian piawai untuk memindahkan bagaimana bentuk kemiskinan itu ke dalam novel ini. Ada adegan satu lagi tuh yang saya ingat, dia memasukkan motor ke dalam gitu, kemudian di bawah standarnya itu dikasih kardus biar ubinnya tidak keset agar ubinnya tidak pecah. Padahal ubinnya sudah pecah, tapi dia tidak ingin menambah perpecahan lagi dalam ubin itu. Itu kan adegan di nyaris setiap rumah yang kecil itu masih adegan seperti itu gitu. Jadi kemiskinan itu menjadi tampak lebih kolektif di dalam novel ini gitu. Jadi jadi panjang ya. Gitu. Jadi kalau tadi saya ditanya soal penulis yaitu PGS, Umar Khayyam sama siapa sih PGS, Umar Khayyam, Mahbub Junaidi. Kita ada tiga ya? PGS, Mahbub Junaidi sama Umar Khayyam, tiga itu gitu. Ya, itu. Jadi detail-detail kecil tadi Detail-detail. menegakkan realisme sosialnya ya. Iya. Realisme sosialis, Pak. Sangat Marxis ini, Kak. Malah ditanyain lagi. Ya kalau orang-orang ilmu sosial nyebutnya ini sebenarnya ngomongin soal kemiskinan struktural ya. Ini penerbitnya katanya Lekra, Pak. Oke. Sebelum Agus makin jauh kayaknya udah bisa dicukupkan sih ngobrol-ngobrol hari ini. Nanti kita bisa lanjut dengan sesi tanda tangan, foto bareng. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah pada hadir di sini. Walaupun tadi ada hujan yang sangat deras, mati lampu segala macam dan cukup lama, dan mengikuti diskusi ini dengan antusias, ada banyak pertanyaan dan lain-lain. Mungkin walaupun buku ini sudah terbit setahun yang lalu, tapi
mungkin karena sebelumnya belum ada roadshow ya, di kesempatan kali ini kita bisa bilang selamat atas terbitnya buku ini. Terima kasih banyak. Cerita yang mengganggu sudah diperang lama akhirnya bisa keluar, itu sebagai penulis mungkin satu kelegaan yang luar biasa, itu sebuah prestasi tersendiri. Selamat Mas Brian, dan semoga bukunya semakin laris. Amin. Oleh banyak orang. Amin. Dapat Biar ngikutin Mas Agus lah jadi film lah. Gitu Mas ya. Apa orangnya habis. lo Mas gimana? Pengalamannya langsung. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas terima